Tadi sudah diberitahu juga bahwa untuk mengisi bayaran ini katanya tadi saya pesan sama Bapak Syekh, hari ini Ustaz Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mendakwahkan agama, orang-orang yang mau risau tentang keadaan umat, inilah da'inya Allah. Inilah kerjanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah usahanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerja dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan jelas di dalam Al-Qur'an bahwa kerjanya Nabi itu adalah dakwah. Usahanya Nabi itu adalah dakwah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ini jelas hadirin mulia. Seluruh ulama tafsir, seluruh ulama mengatakan ini adalah ayat yang jelas dan tegas bahwasanya kerjanya Rasulullah adalah dakwah. Usahanya Rasulullah adalah dakwah. Ini dalil ini. Dalil hujjah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat, untuk siapa saja, bahwa kerja utamanya Rasulullah itu adalah dakwah. Itu mengajak orang taat kepada Allah, risau keadaan umat, memikirkan agama, memikirkan umat. Ini kerja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Qul ya Habibi Muhammad linnas, tafsirnya. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada seluruh manusia. Bahkan dalam tafsir lain, linnas wal jin, kepada seluruh manusia dan kepada seluruh jin. Jadi kata ulama hadirin mulia, kalau setiap ada kalimat qul di dalam Al-Quran ini, pasti itu perkara yang tidak boleh kita sepelekan setelah ayat itu. Karena ini fi'il amr, perintah. Dan juga kata ulama sebagai takkid, sebagai penguat bahwasanya ada perintah Allah, ada amalan, ada perkara yang harus kita perhatikan. Seperti dalam ayat-ayat yang lain, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada seluruh manusia bahwa dia Allah itu satu. Jadi Allah tidak dua, tidak tiga, tidak ada Tuhan selain Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada seluruh manusia, tidak ada tempat manusia berlindung, meminta kecuali Allah dari falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi pasti satu-satunya tempat, satu-satunya perkara yang harus kita perhatikan itu makna qul di sana. Setelah qul itu sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada seluruh manusia, hazihi sabili, ini adalah jalanku. Hazihi sabili, ay hazihi tariqati, ay hazihi sunnati, ay hazihi da'wati, ay hazihi dini, ay hazihi manhaji. Banyak tafsir para ulama. Jalan, kerja, dakwah, agama daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mulia. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, kata sebagian para ulama, bahkan kebanyakan ahli tafsir hadirin mulia mengatakan bahwasanya sabili ini kata ulama itu mudzakkar. Walaupun ada mufassir mengatakan muannas. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya
termasuk di tafsir Al-Khazin, tafsir para ulama, yang harusnya atau ulama kalimatnya karena ini muzakkar, haza sabili, haza sabili. Tetapi dalam ayat ini Allah SWT menggunakan dhamir muannas, hazihi sabili. Maka kata ulama Allah Ta'ala yang pertama Allah SWT maknanya bahwasanya makna hazihi itu adalah kerja yang dimaksud itulah kerja yang mendarah daging di dalam diri baginda Nabi SAW. Dekat itu makna hazihi, sangat dekat kerja yang dimaksud itu, jalan yang dimaksud itu, yaitu dakwah itu. Sehingga baginda Nabi SAW ditawarkan oleh seluruh orang-orang Quraisy, ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy agar berhenti berdakwah, menawarkan harta benda. Wahai Muhammad, berhentilah ngajak-ngajak orang taat kepada Allah, maka aku akan jadikan engkau ini orang yang terkaya, bahkan setengah kekayaan kerajaan Arabnya akan diserahkan kepada baginda Nabi SAW. Wahai Muhammad, berhentilah dakwah, maka kami akan jadikan engkau ini raja. Engkau akan diberikan kerajaan dan engkau akan menjadi raja. Wahai Muhammad, berhentilah dakwah, maka kami akan berikan engkau ini wanita dan kau pilih mana wanita-wanita yang kau suka. Apa jawab Nabi SAW? Wallahi, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka sejengkal pun aku tidak akan berhenti berdakwah, mundur dalam dakwah. Kalau bahasa kita, sedetik pun saya tidak akan berhenti buat dakwah. Jadi dakwah itu mendarah daging. Ini kata ulama makna hazihi yang pertama. Yang kedua kata ulama, hazihi ini adalah dhamir untuk muannas, untuk perempuan. Jadi dakwahnya Rasulullah SAW itu dibawa dengan sifat-sifat perempuan. Makna sifat perempuan apa? Mahabbah, layyinah, itu sifat perempuan. Perempuan itu sifatnya kasih sayang, lembut, itu sifat perempuan. Jadi dakwah itu harus dibawa dengan mahabbah, dengan kelembutan, tidak dengan kasar, tidak dengan arogan, tidak. Rasulullah tidak seperti itu. Jadi Rasulullah SAW dakwah itu dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Karena kita ini mau ngajak orang untuk selamat, seperti seorang bapak yang menjaga bayinya. Sebandel-bandel apapun bayinya, mustahil seorang orang tua itu marah. Misal berduen bebeak, berduen kanak kode, atau baru lahir tengah kelam nangis, jam 3, jam 2, tidak mungkin seorang orang tua ini akan marah dengan tangisan anaknya. Gak mungkin, pasti dia akan peluk, dia akan kasih sayang. Kenapa dia mulia? Karena ada timbul perasaan mahabbah kepada anaknya. Begitulah dai kepada umat. Dai ini gak boleh marah kepada umat, gak boleh benci kepada umat, gak boleh kasar kepada umat. Ini makna hazihi kata ulama. Harus dengan mahabbah, kasih sayang, dengan kelembutan. Karena kita ini mengajak untuk taat kepada Allah, menyelamatkan umat. Maka kalau kita mengajak umat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak mau, urusan dia dengan Allah. Rasulullah sabdakan, ana muballigh wallahu yurdi. Aku hanya mengajak, aku hanya menyampaikan, aku hanya meluruskan. Yang merubah seseorang itu adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai ketika para sahabat dulu sebelum masuk Islam, mereka pun tawaf di Ka'bah, tapi tawaf mereka ini telanjang. Tawaf. Kemudian di samping-samping Ka'bah ini patung-patung ditaruh. Mereka tawaf itu bukan menyembah Allah, bukan ibadah kepada Allah, tapi ibadah ke patung-patung yang ditaruh di setiap pojok-pojok Ka'bah itu. Tapi Nabi dakwah itu tidak merusak patung itu, tidak.
ataupun tidak mengobrak-abrik yang tawaf telanjang itu enggak. Tetapi Nabi dengan kasih sayang, dengan kelembutan, sehingga para sahabat ini terkesan. Yang Nabi SAW itu sentuh adalah hati-hati para sahabat. Nabi tidak menyentuh perbuatan-perbuatan para sahabat. Setelah para sahabat ini tersentuh dan mereka masuk Islam, mereka taubat, mereka sadar mereka sendiri yang merusak patung-patung mereka sendiri. Ini makna mahabbah, ini makna layyinah, ini makna hazihi dalam ayat ini kata ulama. Dengan kelembutan hati punya, dengan kasih sayang, dengan hikmah, sebagaimana dasar dakwah atau ciri dakwahnya Rasulullah SAW itu kan ada 4. Pertama mahabbah, kedua hikmah, kemudian ketiga mujahadah, yang keempat aqdam. Bil aqdam, bil mahabbah, bil hikmah, kemudian bil mujahadah, bil aqdam. Ini 4 ciri dakwah baginda Nabi SAW. Ini makna haziyah yang mulia, yaitu dakwah itu dengan mahabbah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Jadi Allah SWT ketika kita melihat umat atau melihat saudara kita melakukan kesalahan, berusaha membenci perbuatannya, jangan membenci orangnya. Karena orangnya ini adalah hamba Allah juga. Karena orangnya ini adalah saudara kita juga. Dulu Allah SWT pernah masyayikh kita pernah buat satu muzakarah atau bayan di tempat di Pakistan sana, tempat di mana orang bertikai, berperang saudara, saling tembak, saling bunuh zaman dulu. Ini sering kita dengar. Maka ketika Allah SWT ketika dikumpulkan yang bertikai ini, yang berperang saudara ini, lalu masyayikh kita ini menuliskan kalimah la ilaha illallah di kertas. Lalu di antara dua yang bertikai ini diletakkan kertas itu di tengah-tengah itu. Lalu apa kata masyayikh? Kalian coba injak-injak kertas itu. Maka mereka ini komplain, ya Syekh, wahai masyayikh, kenapa engkau perintah kami menginjak-injak kalimah la ilaha illallah? Kenapa engkau hinakan kalimah la ilaha illallah? Jadi suruh injak-injak kalimah la ilaha illallah itu. Maka apa kata masyayikh? Saya yakin, saya percaya memang kalian tidak akan mungkin menginjak-injak kalimat itu. Tetapi kalau kalimat yang ada di kertas saja tidak berani kalian injak-injak, bagaimana dengan kalimat yang ada di hati-hati saudara kalian? Kok berani kalian hinakan, tembak, bunuh? Berani kalian bantai? Kalau kalimat la ilaha illallah yang ada di kertas saja tidak berani kalian hinakan, tidak berani kalian injak-injak, seharusnya sebaliknya hati yang ada di kalimah yang ada di hati-hati saudaramu ini hendaknya kalian muliakan juga. Jangan kalian hinakan. Maka waktu itu dimulai para mustami'in, jamaah itu menangis dan bertaubat. Sebab itu mereka bersatu. Mereka tidak lagi ada peperangan di Pakistan. Itu satu Kalkuzari dulu kita dengar Kalkuzari bayan dari boleh. Jadi Allah SWT, dan ini pun pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi SAW, kalau tidak salah namanya Usama. Sahabat Nabi namanya Usama. Ketika itu dia dalam keadaan peperangan. Lalu ada seorang musuh, orang kafir. Ketika mau ditombak oleh Usama, dia katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Usama langsung tombak dada orang itu. Maka kejadian itu dilaporkan ke Rasulullah SAW. Dipanggil, wahai Rasulullah, Usama itu dia tombak orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dipanggil Usama. Usama, betul ini Kalkuzari ini cerita. Ada saksi mata bahwa engkau menombak orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Kenapa tega kau tombak itu orang yang sudah mengucap kalimah la ilaha? Ya Rasulullah, dia dusta, dia bohong. Karena dia sudah terpojok,
mau saya bunuh, baru dia apa namanya? Syahadat gitu. Sengaja begitu. Pura-pura sengaja. Maka apa sabda Nabi Usama? Pernahkah kau belah dadanya sehingga kau tahu dia pura-pura? Pernahkah engkau belah dadanya sehingga kau tahu dia ini hanya pura-pura mengucap kalimah ilmu, atau dia karena takut? Ketahuilah wahai Usama, kata Nabi, besok saya tidak tahu bagaimana tuntutan dia di hadapan Allah di akhirat kepadanya. Dia Usama. Ini Allah Ta'ala. Jadi maksud Allah Ta'ala, jadi begitu dakwahnya Rasulullah SAW itu dengan mahabbah, kasih sayang, dengan kelembutan, untuk bagaimana mengajak daripada manusia taat kepada Allah SWT. Sehingga ulama mengatakan 90% para sahabat masuk Islam asbab akhlak, mahabbah, kelembutan Rasulullah SAW. 10% itu asbab hujjah, asbab dalil, asbab kaul baginda Nabi SAW. Itu 90% asbab akhlak. Sahabat ditanya, kenapa kau masuk Islam? Karena saya lihat Rasulullah SAW itu akhlaknya luar biasa. Begitu cara dicaci maki Abu Lahab, Abu Jahal, dia tidak pernah melawan, dia diam saja. Sebab itu saya terkesan masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Sebab dulu saya itu pernah tes Muhammad itu, membawakan dia jeruk yang sangat kecut, tetapi Masya Allah akhlaknya luar biasa. Sedikit pun alis belum penentang menikin dia kedip karena kecutnya. Bahkan dia katakan ini manis sekali, padahal itu jeruk paling pedis. Menunjukkan itulah akhlak Rasul. Kenapa kau masuk Islam? Oh, dulu saya pernah kencing di Masjid Nabawi, tapi Nabi tidak marah, Rasulullah tidak marah. Bahkan yang dimarahi adalah sahabat yang sudah duluan masuk Islam. Jadi Masya Allah, sahabat-sahabat ini banyak masuk Islam itu asbab akhlak, hikmah, dan juga kelembutan baginda Nabi. Ini makna hadis sabili, hadis mulia. Ini makna yang terkandung. Kenapa ada kalimat muzakkar kok menggunakan domir muannas? Yang seharusnya haza sabili bukan hadhi sabili, tetapi ada hikmah di dalam itu. Maksudnya bahwasanya dakwah itu dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan mahabbah, kecintaan Allah SWT. Dan ini memang didikan dari masyaikh-masyaikh kita dulu, ulama-ulama kita dulu, seperti itu. Kan tidak ada artinya kalau siang hari kita marah kepada umat, malamnya kita doakan hidayah. Seharusnya kita mendoakan orang hidayah, mendoakan saudara kita mendapat hidayah, siangnya pun tunjukkan kelembutan kita di dalam doa itu. Padahal itu pelajaran hadirin mulia. Sampai mendoakan laknat, mendoakan kejelekan kepada umat, itu pun tidak dibolehkan. Itu ketika kita ditarget, ketika ada orang olok kita, ada orang yang usir kita, doakan hidayah, doakan hidayah. Dan Allah SWT kita dididik juga. Ketika kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, arasa tersiram si air telak, arasa terkapak, arasa tusir, arasa aparan tombah sampai sembahyang lau andang simparan kiblat, saking ngejer, si takut, saking gelisah ketika diusir, ada yang nangis, macam keadaan, tetapi nggak pernah kita ngelawan. Dituah sili, dituah sakangan ke, bahkan doa hidayah. Lagu pas telek makomi, Masya Allah, tetangga nyamut, bagaimana? Ini hadirin mulia. Jadi sifat-sifat kita huruti, kita bawa, walaupun di makomi kita masing. Jadi kita bawa sebenarnya adalah tarbiyah, pelajaran. Kita dididik. Ketika kita hurut, kita keluar, ketika kita intikoli, dididik untuk belajar. Dididik untuk membawa sifat-sifat itu. Bahkan dikatakan bahwa kerja kita yang sebenarnya itu adalah di makomi kita, di kampung kita. Itu maksudnya. Kita keluar itu subuh itu beranjak,
tahu atau bedai yang sesungguhnya lah di kampung kita, lek makomin masing-masing. Ini yang itulah yang dimaksud tadi mula kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini berajah. Dan tempat kerja kita sesungguhnya adalah di makomin kita. Belajar membawa sifat Rasulullah yang tadi, sifat mahabbah, sifat hikmah, sifat layyin, kelembutan yang ada di dalam dirinya Rasulullah. Ini makna hadhihi sabil. Inilah jalanku. Lalu Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam tafsir Al-Azhar dikatakan bahwa apa makna sabili? Sabili. Jalan itu banyak kan, bahasa Arab sirat itu jalan, thariq itu jalan, syari' juga jalan. Tapi ayat ini menggunakan kalimat sabili. Dalam tafsir Al-Azhar itu Buya Hamka katakan bahwa makna sabilillah, sabil ini jalan yang terjal, bebatuan, banyak rintangan, itu namanya sabili. Jadi inilah jalanku, jalan yang berat dakwah ini mulia. Rintangan tuh banyak, kurang-kurang ditebau lolos, kurang-kurang sabar, kurang-kurang apa nih ke si terjaga aten teniki banyak. Walaupun dia ada banyak sampai 3-4 kali IPB misalnya, sekarang sudah kembali ke habitat karena berat tadi mulia. Ada yang sudah negeri jauh, sekarang kita lihat banyak adik mulia, tidak sedikit itu. Jadi sekali mantan-mantan ahbab ini banyak. Kita lihat, apalagi kita ke Bali, masya Allah. Assalamualaikum, salam. Tiang ahbab 40 hari ya kan, tiang ahbab 4 bulan, tiang wah, masya Allah. Begitu karena berat. Artinya data istilahnya, data ganggu apa istilahnya itu? Pokoknya dia berat dakwah ini. Makanya kalimatnya sabili, tidak pakai thariqah. Bukan hazihi thariqati. Kalau di tafsirnya hazihi thariqati, hazihi sunnati. Tapi di ayat itu hazihi sabili. Maknanya bahwa dakwah ini berat, hadirin mulia. Makanya Masyaikh katakan ujian dakwah ini pertama itu ujian min nafsi, dari dirinya. Kemudian min ahli, dari keluarganya. Kemudian dari tetangganya, min jarihi. Kemudian dari temannya, teman seperjuangan, ahbab. Kemudian juga dari teman yang bukan ahbab. Ini hadirin mulia. Tapi yang paling berat itu kata Masyaikh adalah ujian di dalam dirinya ahbab itu sendiri. Min nafsi itu, dari dirinya itu. Apa ujian dalam diri? Girang merenung, sayang-sayang, ngejos-ngejos, lepas habis telah. Begitu kan? Itu maksudnya. Sempi bis, lepas bis terdagang, sayang tak aktif, sayang tersibuk, dia temu lo bergelondong, kan begitu. Nih, tak tundi pegawaian sholah nih, kok seleput terbengkalai kan begitu. Allah. Itu ujian berat mulia, sehingga lu ahbab nih ngelempem gara-gara ujian ini. Arotan udah julumah tersuluk kan, arah-arah sebulan dua. Sebenarnya dari dirinya nggak ada dari orang. Bahkan kalau teman target terus, lagu dirinya lebih besar nafsu ini, jiwa ini. Saya tersibuk, saya begitu kan, ini hari ini jaulah, hari ini musyawarah, hari ini. Jadi pegawaian saat berdagang, saat apa ini kira terbengkalai. Begitu kan namanya pemikiran, oh, dan kena pegawaian. Sehingga banyak teman-teman juga dari ujian yang ini sudah banyak yang drop, lemah. Tapi ada yang lolos, oh tetap, oh setan yang dibisikan, terus kuat. Sehingga caranya apa? Buat suasana, datang tetap, minta teman target dia terus. Ini teman sahabat ya apa? Ahbab yang luar biasa datang. Lagu datang lagi ujian dari keluarga. Senina sili. Pokok mau berdain 40 hari aja dari siang. Aneh nyala lah. Pokok mau bersubul 40 hari aja aneh. Begitu. Ada yang duit.
Luwe, amunani pada engkah jalan lain-lain jak menon. Pokok mun masa tetap bedai ya, saya hampir ya. Ini dari keluarga. Senina kadang bagus, mentoak dek demen. Pokok masih bedai kangkah ketik. Begitu. Mentoak bagus kadang inak mesak begitu keluarga. Min ahli ini keluarga sendiri. Ujian. Sampai dulu pernah mulia, pernah ketaskil dengan taskilan nyebuk dek senina. Nyebuk. Saya pribadi yang alami taskil. Jadi alasan lalu begawean. Itu ngumpulan kepeng dan iya kepeng telu jelo gajin kan sejelo waktu itu berapa? Lupa dia. Kita tahun 2000. Jadi ule-ule jauh gaji. Si nakalan senina dek badak lalu bedai lalu proyek. Baru tebeng subul. Begitu beratnya ya. Itu kita alami sendiri. Keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ujian memang dari itu. Banyak sehingga banyak teman-teman luwih teman-teman batur-batur ahbab, Masya Allah, yang derok sebab ini, sebab keluarga ini kuat dek diri ini bisa, tetapi melempem gara-gara senina, gara-gara keluarga, gara-gara anak dan lain sebagainya. Ini ujian mulia. Ini mana sabili, berat, terjal, banyak ranjau. Ada orang Masya Allah dirinya kuat, keluarganya mensupport, istrinya sudah keluar masturah, mertuanya keluarga besar, wadai doang Masya Allah. Tetangga Masya Allah mengkucilkan, tetangga ngolok, arak sawah subul kah tepiak jadi khotib, kah tepiak jadi imam, engkah macem, bahkan kah te undang roh. Dikucilkan oleh masyarakat. Kurang-kurang juga, Masya Allah. Kalau dia kuat hadi mulia, ujian dari tetangga, dari masyarakat nih berat juga nih mulia. Hidup seperti itu. Kalau sebentar ujian. Banyak juga ada luwek juga ahbab yang melempem sebab ujian ini. Sebab ujian daripada masyarakat, ujian tetangga. Ada orang yang kan dia tidak paham, tetangga dia tidak paham, kuat dia, apapun kata masyarakat, apapun ini tetangga, apapun ini tolok, tetap tegar, kuat, bisa lolos. Tetapi ada ujian yang selanjutnya, apa? Teman ahbab, Masya Allah, kuat, bagus, bahkan wahai IPB, wah negeri jauh. Nani melempam kembali, kena ilakah pada ini. Ika begitu. Banyak teman-teman yang melempam gara-gara masalah teman ahbab. Apa yang masalah? Ini enggak kepeng ke lain. Begitu kan? Namun dengan lain tak nyinggak. Tapi teman ahbab bahaya, makanya itu masyaikh, bahkan Gus Yusuf kemarin sering mengatakan, amun bau hati-hati dengan teman ahbab. Itu maksudnya. Banyak hadirin mulia. Bahkan kemarin ini ada teman yang Kalkuzari mulia. Maka kebetulan doang lah. Dia sugulah roh. Ijubahnya doang enggak idain. Itu mengahbab. Kemarin ini kalau apa itu tiang susi. Karena sudah lama enggak pernah nampak, enggak pernah kelihatan. Sampai kita nangis dengar Kalkuzari begitu. Ini ujian teman-teman. Memang ujian begitu. Padahal itu ujian. Allah datangkan teman ahbab untuk tes kita. Kita berdai karena Allah atau karena ahbab. Begitu kan? Ada orang yang mau teman ahbab yang maaflah yang tidak masalah. Karena saya dakwah ini bukan karena ahbab, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Bagaimanapun orang baik dia, maaflah dia berure dia apa akan jadi dai tidak terkesan. Yang penting saya diure. Begitu kan? Wah. Terserah, saya tidak mau kaitkan amalan orang dengan amalan saya. Terserah, dia mau IPB lalu girang maaflah begini, dia mau ini tapi masih muamalahnya buruk, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting saya tetap. Ada juga yang begitu, kuat. Allah SWT, kuat. Allah SWT. Makanya dai ini mulia. Allah SWT menggunakan kalimat sabili. Kata ulama itu, ini adalah jalan yang sangat berat.
kurang-kurang hadirin mulia, sulit orang itu bisa istiqomah kalau tidak kasih sayang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Hazihi sabili ad'u ilallah. Jalannya Nabi, jalan yang berat itu apa? Jalan mengajak manusia kepada Allah. Ini poinnya mulia. Ad'u ilallah. Jadi ngajak manusia itu kepada Allah. Tidak boleh kita ngajak kepada firqah, kepada golongan, kepada sobiah. Tidak boleh. Ajak orang kepada Allah. Artinya ajak dia taat, ajak dia sholat berjamaah, ajak dia ibadah, ajak taat kepada Allah. Itu dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau sudah ada mengajak ke asobiyah, ke firqah, ke golongan, ini bukan dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi ajak orang taat kepada Allah Ta'ala. Kalau metode kita ini, cara kita ini, dakwah yang 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini adalah metode kerja, metode istilahnya uslub, gaya yang dibuat oleh para ulama sehingga umat ini bisa menjalankan kerja Rasulullah SAW. Tetapi intinya adalah ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ini kerjanya Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, lalu apa bekal kita? Apa bekal kita dalam dakwah ini? Allah jelaskan, ad'u ilallah ala basirah. Ini bekalnya dia. Ini bekal seorang dai itu adalah dengan keyakinan. Ala basirah ay alal yaqini wal ilmi dalam tafsir. Dengan keyakinan dan dengan ilmu. Yang pertama yakin. Basirah itu yang pertama adalah keyakinan. Amun tidak yakin, tak bisa orang bisa istiqomah dakwahnya. Kalau kita nggak yakin. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Jadi dai ini harus yakin kepada Allah, yakin kepada kemana kita mengajak orang, itu maksudnya. Contoh begini, misal arak bos ini bersuruh, kamu petang ke tenaga, petang ke pegawai anda tiang. Kemudian kita tanya dengan, pegawai anda bos tiang. Kemudian ditanya, bosmu ini orangnya baik enggak? Ini jak lancar gaji apa enggak? Nah iya dia tiang tahu. Kan masih ragu. Bagaimana orang mau kalau kita sendiri ragu kepada bos kita? Itu maksudnya. Nanti kita ajak orang taat kepada Allah. Kita ajak orang untuk taat kepada Allah. Ayo Pak kita sholat berjamaah. Ayo Pak kita taat kepada Allah. Ayo kita tobat. Ayo Pak kita zikir. Lalu orang tanya, arah dia mau sembahyang, arah dia mau pahala sembahyang. Nah iya kita tahu. Kalau kita saja masih ragu, bagaimana orang bisa yakin? Maka bekal dai ini yang pertama adalah keyakinan yang betul kepada Allah. Itu makna basirah yang pertama. Ala basiratin ay alal yakin, dengan keyakinan. Kemudian yang kedua itu adalah alal ilmi, dengan ilmu. Maknanya dengan ulama. Harus dengan bimbingan ulama. Tidak bisa kita dakwah tanpa bimbingan ulama. Karena dakwah ini bukan partai. Dai ini jamaah tabligh lah, jauh bukan partai. Bukan organisasi-organisasi yang lain, tapi ini kerja agama. Kerja agama, kerja Rasulullah mesti dibimbing oleh para ulama. Tidak bisa kalau tidak dibimbing oleh ulama, ngawur kita dakwah. Bagaimana ngawurnya dakwah? Wah, kalah temondok 10 tahun dari Telu Jelo. Nah ini ngawur. Ngawur hadirin, tidak kita sadar. Inarakana tuang guru nih mau deman Telu Jelo. Ngawur. Kenapa? Karena bimbingan ulama nggak ada. Tuang guru ke inarakana. Padahal itu perlu tetap aran sembahyang. Ampu itu pun sembahyang karena sebab tuang guru. Kemarin-kemarin itu badai tuang guru paranten inarakana. Ini hadis juga. Pasti bimbingan ulama. Dibimbing oleh para ulama sehingga ucapan kita, gerak kita, cara kita ini mulia. Nah nggak boleh, ya. Nggak boleh kita sebagai dai ini ada su'zon, ada fitnah, ada menjelekkan para ulama. Bahaya mulia, bahaya.
Ada itu di dalam kitabnya Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menceritakan ada seseorang di Yaman itu hari-hari mencaci Imam Nawawi. Hari-hari itu menghina Imam Nawawi. Namanya itu Qadhi Roymi Az-Zubadi. Itu nama orang itu. Di kampung Zubat di Yaman. Itu Ibnu Hajar bercerita. Dia selalu mencaci maki, menjelekkan Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Maka kemudian Roymi Az-Zubaid ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Elan subuh. Kemudian Elan ini dipidang. Lidahnya itu keluar panjang ketika sakaratul maut dan berubah menjadi hitam. Orang ribut di Yaman. Apa sebabnya? Karena dia selalu mencaci, menjelekkan, mengolok-olok ulama. Dunia. Sampai Ibnu Hajar menceritakan hal itu. Ini tanya. Jadi kita ini Masya Allah. Bahkan kita sering dari dulu kita ditarget, dinasihat oleh para masyayikh kita. Ulama ini jangankan diolok-olok, tidak bolehnya. Tetaskil pun tidak boleh. Ya taskil niat untuk tenyak bedak itu angguru ditekandung. Apalagi yang tidak olok, apalagi yang tidak hina kiai, ulama, gus, tak boleh. Hati-hati mulia. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Itu. Man syammaha marid. Siapa yang mencium dagingnya pasti dia sakit. Wa man akalaha mata. Barang siapa memakannya pasti dia mampus. Tahu maksudnya? Jadi mudah sukzon saja ke ulama ini tidak ada berkah seseorang itu dalam hidupnya. Dan siapa memfitnah, menghina ulama itu, maka pasti dia akan mendapatkan sesuatu azab dari Allah. Hati-hati mulia. Hati-hati. Kita sebagai dai, sebagai ahbab ini hati-hati. Tetap takzim, mencintai ulama. Ya. Sering saya sampaikan dulu mulia, ada satu kisah di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sering saya sampaikan, saya ulang-ulang. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini kebiasaan murid-murid beliau itu kebiasaannya tidak pernah beliau ajarkan, tidak pernah. Cuman murid beliau karena takzim ke beliau itu. Jadi muridnya itu nggak mau makan sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani ini selesai makan. Kemudian selesai makan itu muridnya ini berebutan sisa makan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan niat mengambil barokah. Kemudian ada wali santri datang, bapak ini dia jenguk anaknya. Datang pondok, isi nengat anak ini berebutan bewet sisa makanan Syekh Abdul Qadir Jailani langsung. Oh, ya pihak anak kemarak meong. Isi Abdul Qadir Jailani yang langsung baik anak pun tanya ulik. Teh, dan cocok mondok leteh. Maka di tengah perjalanan yang mulia bertemu berdekat dengan punya masalah hukum fikih. Beketuan karena bapak ini namanya ijengok anak lepoldo kan pakaian marah ustaz, pakaian marah kiai. Sip, maka keketuan dengan ini. Wahai kiai, wahai tuan guru, jati yang berketuan nih kira masalah ini ngah amak nih kedentok apa aku. Ternyata dengan spontan saya jawab niki anak sama si kode ini kan. Dia jawab langsung. Anak niki dia jawab ini sah, ini batal, terus dijelaskan. Ngangak dengan toa niki ingat anaknya bisa menjawab seperti itu. Maka kemudian apa kata bapak itu, wahai nak, ternyata tentu memondok. Itulah kok kembali lagi antar anaknya, tidak jadi pulang. Sampai di sana di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah dikatakan, wah Syekh saya minta maaf. Ternyata saya waktu suzon, waktu buruk sangka lek sida. Ternyata betul sida didik anak saya tiang masih kocet lebih mantap ilmunya. Pokok ndo tah mondok teh. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai bapak, bukan saya tidak terima anaknya bapak,
Tetapi walaupun seumur hidup dia mondok anaknya bapak, tapi bapak sebagai bapaknya ada suudzon kepada gurunya, Allah haramkan berkah ilmu kepada anaknya bapak. Maka carilah pondok atau guru yang dimana engkau takzim kepada guru itu, lalu pondokkan anakmu. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kamu tolak lagu dakan seumur hidup mondok, amun sida masih suudzon lek tiang sebagai guru anak dia nak berkah ilmu anak. Bayangkan. Maka kata ulama, bapaknya saja suudzon ke guru, anaknya tidak ada berkah. Bagaimana dengan murid yang suudzon kepada guru? Ini mulia. Lebih-lebih kita dai suudzon kepada kiai, kepada gus, kepada ulama. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya tidak ada berkahnya hidup kita.